Rich Dads Who Took My Money oleh Robert T. Kiyosaki. Bagaimana menjadi investor hebat? Apa yang bisa kita pelajari? Pelajari cara mempercepat pengembalian investasimu. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah bekerja keras dan menginvestasikan pendapatanmu di reksadana untuk persiapan pensiunmu. Tapi berapa nominal yang kamu simpan selama bertahun-tahun? Selalu ada kekhawatiran. Bagaimana jika itu tidak cukup? Bagaimana jika pasar saham ambruk selagi kamu menua? Bagaimana jika kamu harus mengobati penyakit yang mahal? Apa yang akan kamu lakukan? Jika pertanyaan seperti itu membuatmu tidak bisa tidur, kilas ini tepat untukmu. Di sini kamu akan tahu bahwa nasihat tradisional untuk menabung dan berinvestasi dalam jangka panjang itu salah. Untuk mengamankan masa depan keuanganmu, kamu harus menggunakan kombinasi aset untuk menghasilkan uang dengan cepat, sambil menjauh dari kendali penasihat keuangan dan penipu dalam pasar saham. Berhati-hatilah, menguasai strategi ini tidaklah mudah. Tapi belajar menghasilkan arus kas seumur hidup adalah investasi yang benar-benar akan membuahkan hasil. Di kilas ini, kamu akan mempelajari mengapa diversifikasi itu bukanlah strategi yang tepat. Apa yang penjudi ajarkan kepada kita? Bagaimana peternakan sapi untuk susu mengalahkan peternakan sapi untuk daging? Agar hari tuamu terhindar dari kemiskinan, kamu harus bertindak sekarang. Setiap kali penulis buku ini memberikan seminar tentang keuangan pribadi, seseorang di kursi penonton pasti akan bertanya, mengapa uang itu penting? Bukankah kebahagiaan lebih penting? Sebagai jawaban, dia tersenyum dengan tenang dan menjelaskan mengapa sikap ini sangat berbahaya. Dia akan memulainya dengan bukti yang mengkhawatirkan. Survei dari USA Today menemukan ketakutan nomor satu orang Amerika adalah kehabisan uang di hari tua, melebihi kejahatan, perang nuklir, atau lainnya. Kekhawatiran terbesar mereka adalah hidup panjang umur tanpa uang. Setelah membuat mereka betul-betul memahami ini, penulis buku ini memberitahu audiensnya bahwa 1 dari 3 orang Amerika di atas usia 65 tahun tidak punya program pensiun sama sekali. Dengan kata lain, ketakutan terbesar mereka kemungkinan akan menjadi kenyataan. Banyak orang ingin menunda kekhawatiran keuangan mereka sampai mereka lebih tua. Tapi kita hanya punya waktu terbatas untuk mengatur keuangan kita. Tanpa pensiun yang layak, banyak dari kita harus tetap bekerja hingga usia tua. Dan dengan masih banyaknya pengeluaran yang harus dipikirkan, hal-hal seperti hutang kuliah, pembayaran hipotek, pembayaran mobil, pajak, dan perawatan untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia. Pensiun mungkin bukan pilihan sama sekali. Tentu bekerja sampai usia tua mungkin bagus untuk kesehatan mental dan fisik. Tapi bekerja selamanya karena keharusan adalah hal yang sangat tidak optimis. Kenyataan pahitnya adalah kehidupan menghasilkan uang kita dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama membentang kira-kira dari usia 25 sampai 35 tahun. Kedua dari 35 sampai 45 tahun. Ketiga, dari 45 sampai 55 tahun. Dan terakhir, dari 55 sampai usia pensiun. Jika kita tidak mampu pensiun pada saat itu, kita akan kerja lembur melebihi waktu pensiun kita. Lalu, ketika kita terlalu tua untuk bekerja tapi tidak punya uang, kita kehabisan waktu. Tamatlah sudah. Tidak ada yang ingin mencapai 2 tahap terakhir tanpa keadaan uang yang siap dan baik. Jadi, pada titik tertentu dalam 4 bagian itu, kita harus bekerja menuju kemandirian finansial. Tapi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Nasihat standarnya adalah menabung, berinvestasi di reksadana, dan tahan itu semua dalam jangka panjang. Namun penulis buku ini berpendapat, ini bukan cara untuk mencapai kemandirian finansial. Cara ini terlalu lambat dan tidak dapat diandalkan. Dalam kilas selanjutnya, kita akan mempelajari apa yang dapat kamu lakukan sebagai gantinya. Cara terbaik untuk menjadi kaya adalah melalui power investing atau investasi hebat. Satu kesalahan umum yang dilakukan orang adalah hanya berinvestasi dalam aset kertas, seperti reksadana atau saham individu. Mereka melakukan ini karena ini adalah cara termudah untuk berinvestasi. Kamu cukup meminta brokermu untuk membelikan dana atau saham untukmu. Dengan reksadana, kamu bahkan tidak perlu memutuskan saham apa yang akan dipilih. Itu diserahkan kepada pengelola dana. Tapi, seperti yang dikatakan penulis buku ini bukan cara untuk membangun kekayaan. Kamu akan menunggu lama untuk kemandirian finansial jika kamu hanya berinvestasi di reksadana atau beberapa saham. Kamu perlu menggunakan beberapa kelas aset secara bersamaan dan menjadi investor hebat. Untuk menjadi investor hebat, kamu perlu menggunakan lebih dari sekedar aset kertas. Kamu perlu memasukkan bisnis atau real estate juga, daripada hanya menahan portofolio saham yang terdiversifikasi seperti reksadana. Orang kaya raya menggabungkan 2 atau 3 aset yang berbeda. Lihatlah Bill Gates. Dia tidak menjadi orang terkaya di dunia hanya dengan bekerja di perusahaan komputer dan berinvestasi di pasar saham. Dia justru membangun bisnis yang benar-benar inovatif dan sukses di Microsoft, lalu membawa raksasa perangkat lunak itu menjadi perusahaan publik. Seiring Microsoft bertumbuh, harga sahamnya pun meningkat
membuat Gates menjadi multitriliuner. Ini menunjukkan betapa kuatnya mengintegrasikan bisnis dan aset kertas. Dengan hanya satu dari asetnya, Gates tidak akan sekaya sekarang. Investor hebat yang sukses membangun sinergi antara berbagai jenis aset. Sinergi adalah ketika hal-hal berbeda digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Jadi, seperti halnya Bill Gates, kesuksesan bisnisnya mendorong harga sahamnya naik, yang menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Kemudian, dengan menginvestasikan kembali sebagian dari nilai itu ke Microsoft, bisnis dapat berkembang dan berinovasi, yang mendorong harga saham lebih jauh lagi. Tentu saja, kamu tidak perlu menjadi Bill Gates untuk menjadi kaya. Bisnis kecil yang dikombinasikan dengan real estate dan investasi aset kertas dapat membawamu kekayaan jika kamu cukup berdedikasi. Faktanya, jika kamu bisa menjadi ahli investasi dalam setidaknya 2 kelas aset ini, kamu bisa menciptakan sinergi. Daripada hanya menunggu reksadana itu membuatmu kaya, kamu akan mandiri secara finansial dalam jangka waktu yang lebih singkat. Daripada berinvestasi untuk keuntungan modal, kamu harus berinvestasi untuk arus kas. Bayangkan 2 jenis peternak, seorang peternak sapi dan seorang peternak sapi perah. Seorang peternak sapi akan memelihara kawanan sapi dalam periode tertentu, memastikan sapi diberi makan dan ditempatkan. Kemudian ketika mereka telah mencapai usia yang tepat, dia akan mengumpulkan mereka dan mengirimnya ke penjagal. Keuntungannya akan didapatkan ketika sapinya terjual untuk dagingnya. Uang yang didapatkan pas sapinya dijual adalah semua uang yang sang peternak akan dapatkan. Di sisi lain, peternak sapi perah akan memelihara kawanan sapi, juga memastikan mereka diberi makan dan ditempatkan. Tapi alih-alih mengirim mereka ke tempat pemotongan, dia akan mengambil susu dari sapi-sapinya. Dan dia akan terus mendapatkan untung dari susu selama mereka memproduksinya. Ketika mencari aset, kamu harus mengikuti contoh peternak sapi perah. Jadi, daripada membunuh sumber pendapatanmu untuk keuntungan modal, kamu harus memanfaatkannya selama mungkin. Lihat real estate sebagai contoh. Jika kamu membeli sebuah properti seharga $40.000, lalu merenovasinya dan menjualnya seharga $80.000, maka tambahan $40.000 hanyalah untung yang kamu dapatkan. Tapi jika kamu mengubahnya menjadi properti sewa, kamu bisa mendapatkan investasi awalmu dan lebih banyak lagi. Sayangnya, kebanyakan orang berinvestasi seperti peternak sapi. Ini karena berinvestasi untuk keuntungan modal itu mudah. Itu jauh lebih sederhana untuk menjual reksadana atau sahammu daripada mencari dan mempertahankan aset yang bagus yang memproduksi arus kas. Kebanyakan orang juga berinvestasi dalam waktu yang lama, berniat untuk memanen semuanya ketika mereka butuh. Tapi menurut penulis buku ini, itu adalah resep untuk kekecewaan yang lebih pahit. Tanpa prospek dari return cepat, uangmu terpapar iklim ekonomi dan koboi pasar saham. Kamu bisa kehilangan uangmu sebelum sempat melihat sepeser pun. Lebih baik kamu mencari aset yang mengembalikan biaya awalnya dalam 5 tahun. Ini bisa melalui keuntungan jika itu bisnis, biaya sewa jika itu real estate, atau dividen jika itu aset kertas atau saham. Lalu itu harus terus menghasilkan uang untukmu dalam waktu yang lama setelah mereka mengembalikan modalnya. Dengan kata lain, jagalah sapi di sekitarmu. Susu mereka lebih berharga daripada dagingnya. Seperti penjudi profesional, seorang investor harus menarik uang mereka sendiri dari meja secepat mungkin. Ketika berada di usia 20-an, penulis buku ini pergi ke Las Vegas untuk berjudi untuk bersenang-senang. Memulai dari hanya $1 di meja dadu, dia segera berhasil terus-menerus. Tidak lama, dia memenangkan lebih dari $300. Dengan kerumunan yang menyemangatinya, dia mulai memasang taruhan yang semakin besar. Segera jumlah kemenangan dia naik menjadi $3.000. Suara kecil di kepalanya menyuruhnya untuk mengantongi kemenangannya dan mulai dengan jumlah yang lebih kecil. Tapi dia menjadi serakah. Pada lemparan dadu berikutnya, dia kehilangan semuanya. Untungnya dia mendapatkan pelajaran keras dalam prosesnya. Sama seperti penulis buku ini, banyak investor meninggalkan uangnya di meja terlalu lama. Mereka membayangkan harga saham akan meroket dan mulai memimpikan mobil baru, rumah baru, atau hanya menjadi kaya. Tapi sampai mereka menjual investasinya, itu bukan uangnya. Sayangnya, pasar saham seringkali turun dan mereka kehilangan semuanya. Triknya adalah bermain dengan uang kasino, uang keuntungan. Jadi, dalam kasus penulis buku ini, dia seharusnya mengantongi uang modalnya dan melanjut bermain hanya dengan hasil kemenangannya. Atau lebih bagus lagi, dia seharusnya meninggalkan meja itu. Dengan cara yang sama, investor harus mendapatkan kembali investasi awal mereka secepat mungkin, lalu beralih ke investasi baru. Misalnya jika kamu membeli properti sewa. Kamu harus mendapatkan kembali investasi awalmu dari biaya sewa, lalu memindahkan keuntungan ke peluang real estate lainnya. Lebih bagusnya lagi jika kamu bisa menggunakan financial leverage untuk membeli properti dengan uang pinjaman. Dengan melakukan itu, kamu akan menggunakan lebih sedikit uangmu di awal. Kemudian dengan return, kamu bisa membeli properti sewa yang lain, dan lainnya, dan lainnya. Kamu akan menggunakan uang orang lain untuk menghasilkan uang bagi dirimu sendiri dengan efektif. Cara terbaik untuk memperoleh kekayaan.
Triknya adalah menarik uangmu dari meja lebih awal dan terus beralih ke peluang baru. Dengan melakukan ini, uang bergerak cepat, seperti bola salju yang semakin besar saat menggelinding menuruni bukit. Dalam pandangan penulis buku ini jauh lebih aman daripada berinvestasi jangka panjang. Meninggalkan uangmu sendiri di atas meja hanya menempatkanmu pada resiko kehilangan semuanya dalam kehancuran pasar saham berikutnya. Kamu harus belajar untuk melihat dunia dari perspektif seorang bankir. Ayah temannya yang kaya membawanya ke bank. Disinilah penulis buku ini menanyakan petugas pinjaman sebuah pertanyaan. Apakah mungkin meminjam uang dari bank untuk dimasukkan ke reksadana? Setelah dia bertanya, petugas pinjaman tersenyum, lalu dengan sopan menjelaskan mengapa dia tidak bisa melakukan itu. Terlalu beresiko. Tidak ada jaminan bank akan mendapatkan uang mereka kembali jika mereka meminjamkannya untuk investasi yang tidak stabil seperti itu. Dan sebelum mereka meminjamkan uang untuk hal lain, mereka perlu melihat laporan keuangannya. Setelah mereka meninggalkan bank, penulis buku ini sadar kalau dia baru saja mempelajari pelajaran yang berharga mengenai cara uang bekerja. Bankir tidak pernah meminjamkan uang ke orang asing tanpa melihat laporan keuangan dan tingkat kredit mereka terlebih dahulu. Kamu bisa mengajukan rencana terhebat di dunia, tetapi jika keuanganmu tidak dalam kondisi baik, kamu tidak akan mendapatkan pinjaman. Satu-satunya hal yang ingin mereka lihat adalah kamu pintar dengan uang. Bankir juga memerlukan semacam asuransi atas uang yang mereka pinjamkan. Jadi misalnya, jika kamu ingin mengambil hipotek untuk membeli rumah, mereka biasanya meminta uang muka sebelum memberimu uang. Kamu harus mendekati potensi investasi dengan cara yang sama. Dengan kata lain, kamu tidak boleh menyerahkan uangmu ke orang asing tanpa melakukan riset dan uji menyeluruh pada mereka. Demikian pula, kamu harus berinvestasi dengan asuransi atas investasimu juga. Tapi bagaimana tepatnya kamu bisa mengasuransikan investasimu? Dengan mempertimbangkan semua yang mungkin dapat mempengaruhi investasimu, seperti pajak, siklus ekonomi, dan tuntutan hukum. Dan kamu harus melindungi investasimu dari semua hal ini. Ini bervariasi di setiap investasi, tapi prinsipnya sama. Dengan melihat dunia dari perspektif bankir, kamu juga akan berada di kondisi yang lebih baik untuk meminjam dari mereka. Seperti yang telah kita tahu, kamu bisa menggunakan leverage untuk melipat gandakan investasimu. Faktanya, meminjam untuk berinvestasi adalah salah satu cara utama orang-orang kaya membangun kekayaan mereka. Ada 4 alasan utama mengapa orang-orang tidak sukses secara finansial. Dalam kilas ini, kita telah belajar cara terbaik untuk meraih kemandirian finansial. Singkatnya, kamu menjadi investor hebat dengan menggabungkan kelas aset yang berbeda, seperti real estate dan bisnis, dan menciptakan aliran pendapatan yang konstan. Pada saat yang sama, kamu membuat uangmu terus bergerak, daripada membiarkannya terlalu lama. Tapi jika sesederhana itu, mengapa kebanyakan orang tidak mandiri secara finansial? Dan bagaimana kamu memastikan prosesnya berhasil? Alasan pertama mengapa orang-orang tidak sukses secara finansial adalah karena 3 kata ini. Aku tidak bisa. Ayo kita lihat contoh. Suatu hari dalam perjalanannya untuk memberikan seminar di Cape Town, Afrika Selatan, penulis buku ini sedang berkeliling dengan taksi bersama tuan rumahnya. Saat mereka menjelajahi kota yang menakjubkan ini, tuan rumahnya memberitahunya kalau dia suka idenya tentang berinvestasi di real estate. Tapi itu tidak mungkin dilakukan di Afrika Selatan. Suku bunganya terlalu tinggi. Tapi di sekeliling mereka ada gedung-gedung baru yang indah dengan desain kelas dunia. Sesopan mungkin, penulis buku ini menoleh ke tuan rumahnya dan berkata, Anda mungkin tidak bisa menghasilkan uang di real estate, tetapi seseorang di sini bisa. Yang benar adalah, dengan kerja keras, itu selalu mungkin. Ini membawa kita ke alasan kedua, orang-orang tidak sukses secara finansial. Terlalu banyak yang berpikir berinvestasi seharusnya mudah. Jika kamu hanya berinvestasi di reksadana, yang harus kamu lakukan hanyalah membayar setiap bulan. Itu cara yang mudah, tapi tidak terlalu menguntungkan. Jika kamu ingin mencapai kemandirian finansial lebih cepat, kamu harus menjadi investor aktif. Itu berarti terus-menerus mencari dan membangun investasi baru, mencari pembiayaan, dan memindahkan uangmu. Alasan ketiga orang-orang tidak sukses secara finansial adalah mereka mudah jatuh ke perangkap orang kaya. Pikirkan lagi pertemuan penulis buku ini di bank. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan pinjaman untuk investasi reksadananya, dia bisa mendapatkan kartu kredit dengan mudah, yang akan menghasilkan uang untuk para bankir kaya, tapi menghasilkan hutang buruk untuknya. Atau, pikirkan manajer reksadana. Bahkan ketika ekonomi sedang jatuh, mereka masih menarik biaya dari klien yang investasinya tidak menghasilkan uang. Alasan keempat dan terakhir orang-orang tidak sukses secara finansial adalah karena kebanyakan dari mereka berinvestasi tanpa memastikan uang mereka akan tetap ada di sana ketika mereka membutuhkannya. Mereka akan mendengarkan penasihat keuangannya menjanjikan kekayaan besar untuk mereka di masa depan tanpa jaminan apapun. Investor rata-rata akan bertaruh untuk return besok. Investor hebat menginginkan jaminan return hari ini. Jadi, itulah mengapa banyak orang gagal keluar dari rat race atau pengejaran tanpa henti yang tidak membuahkan hasil. Dan setelah kamu mengetahui cara yang lebih baik, tidak ada yang menghentikanmu untuk membangun kehidupan kaya.
Ringkasan akhir. Pesan utama dalam kilas ini. Untuk menghindari kemiskinan di hari tua, kamu perlu mulai memikirkan situasi keuanganmu sekarang. Jika yang kamu lakukan adalah berinvestasi dalam reksadana dalam jangka panjang, uangmu akan tertahan di atas meja, terkena penipu pasar saham, dan beresiko musnah dalam kehancuran pasar berikutnya. Tetapi, jika kamu menggabungkan kelas aset yang berbeda untuk menciptakan sinergi dan membuat uangmu tetap bergerak dari satu investasi ke investasi berikutnya, kamu bisa menghasilkan arus kas yang konstan dan membangun kekayaan sejati.